Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Winata pergi menemui orang tua dengan penyakit kusta. Kadru bangun dan berkata dia pasti merahasiakan kebenaran dariku, tapi apapun itu aku akan mencari tahu. Kadru kemudian pergi mengikuti Winata. Saat itu pertempuran antara dewa dan iblis masih berlangsung. Para iblis yang mati terbunuh kemudian dihidupkan lagi oleh Resi Sukracarya dengan ilmu Sanjiwani. Melihat itu para dewa terkejut dan berkata, "Dewa Raja, para iblis yang mati telah hidup kembali." Brihaspati berkata, "Ya Tuhan, tolong kami. Jika para dewa gagal bertemu Raja Bali, lalu bagaimana kita akan menyampaikan pesan kepadanya? Dan jika pesannya tidak tersampaikan, bagaimana iblis itu akan berpartisipasi dalam pengadukan lautan?" Sesanaga berkata, "Prabu, itu adalah strategimu bahwa ini akan menginspirasi para dewa dan iblis untuk bergandengan tangan. Tapi melihat cara iblis menyerang para dewa, aku khawatir balas dendam akan mendominasi dalam penyatuan ini. Prabu, kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus menghentikan perang ini." Sri Wisnu berkata, "Kamu benar, Sesanaga. Situasinya semakin buruk, tapi aku tidak bisa muncul di hadapan mereka bahkan jika aku mau. Aku tidak bisa membela salah satu dari mereka. Tapi ada seseorang yang bisa membantu kita di masa sulit ini, dan bahkan para iblis tidak akan menentangnya." Sesanaga berkata, "Siapa dia, Prabu?" Saat itu Resi Narada sedang berjalan-jalan sambil memuji Prabu Srihari Narayan. Resi Narada kemudian mendengar panggilan dari Sri Wisnu dan pergi ke Waikunta. Resi Narada berkata, "Salam Prabu, kenapa kamu meneteskan air mata, Prabu? Tuhan menghilangkan semua kekhawatiran kami, dan jika Tuhan sedih maka tidak ada yang menghilangkan kekhawatiran kami." Saat itu Garuda masih menyelam ke dasar samudera untuk mencari Dewi Laksmi. Garuda berkata, "Bagaimana cara mencari Dewi Laksmi? Jika aku tidak menemuinya tepat waktu, lalu bagaimana Prabu Sri Wisnu akan sembuh? Dan bagaimana semuanya akan menjadi normal?" Sri Wisnu berkata, "Kamu menyadarinya, Narada. Aku tidak lengkap tanpa Dewi Laksmi. Untuk membawanya kembali dan membawa kemakmuran ke alam semesta ini, kamu dapat membantuku dalam rencana Samudra Mantana. Tetapi untuk itu penting bagi para dewa dan iblis untuk bergabung." Resi Narada berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi, Prabu. Keinginanmu adalah perintah untukku. Aku harus pergi dengan izinmu." Resi Narada kemudian pergi dari sana. Saat itu Garuda terus turun ke dasar samudra dan berkata, "Ini tidak ada habisnya. Bagaimana aku akan mencari Dewi Laksmi?" Garuda mengingat perkataan ibunya bahwa orang yang mengembara, bagaimana dia bisa menemukan Tuhan? Tuhan bersemayam di setiap partikel. Dia ada di mana-mana. Tetapi jika kamu duduk dengan damai dan bermeditasi, dan jika kamu melupakan segalanya dan mempersembahkan doa-doamu dengan tubuh dan jiwamu, maka Tuhan akan muncul." Garuda berkata, "Aku harus duduk dan berdoa kepada Dewi Laksmi sehingga dia muncul di hadapanku." Garuda kemudian mengucapkan mantra Dewi Laksmi di dalam lautan. Saat itu Winata dengan berhati-hati pergi keluar istana dan Kadru mengikutinya. Kadru sampai di gubuk Winata dan dia tidak melihat Winata di sana. Kadru berkata, "Di mana Winata?" Kadru kemudian keluar dan pergi ke samping gubuk, tapi Winata telah pergi membawa gerobak. Kadru berkata, "Dia tidak ada di sini. Di mana dia? Jika dia tidak ada di sini, aku ingin tahu permainan apa yang dia mainkan denganku." Winata sampai di tempat orang tua itu dan dia melihat orang itu bersama dengan seekor anjing. Orang tua itu berkata, "Kamu adalah teman sejatiku. Kamu tidak meninggalkanku sendiri. Apakah kamu melihat wanita itu? Dia meninggalkanku di sini. Wanita itu jahat. Kamu tidak akan meninggalkanku sendirian." Anjing itu menggonggong dan Kadru mendengar suara itu. Kadru berkata, "Apa yang terjadi di istanaku dan di mana Winata?" Winata menghampiri orang tua itu dan berkata, "Tuan, bangun. Mari kita masuk ke dalam." Orang itu berkata, "Mengapa kamu datang jika kamu harus datang begitu terlambat? Apakah kamu tahu bagaimana aku menghabiskan waktu setiap saat sambil menunggumu? Lebih baik jika kamu membiarkanku mati." Winata berkata, "Tenang Tuan, maafkan aku. Aku setuju bahwa aku datang terlambat. Mari kita masuk ke dalam." Orang tua itu berkata, "Apapun yang kamu katakan tidak berarti. Kamu mengetahuinya, perbuatan seseorang lebih kuat daripada kata-kata. Apakah kamu memahami? Pegang telingamu dan berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi. Lakukan hukuman itu, lalu meminta pengampunan. Baru setelah itu aku akan memaafkanmu. Mulailah sekarang."
Saat itu Kadru berjalan kembali ke istana untuk mencari Winata, dan Winata sedang menjalankan hukuman dari orang tua itu. Orang tua itu berkata, "Hentikan, apakah kamu akan melakukan ini sampai pagi? Tolong aku, bahkan kamu ikut denganku anjing, kamu adalah temanku. Ikut denganku." Winata mengangkat orang tua itu ke atas gerobak dan seekor anjing mengikuti mereka. Kadru terus berjalan, tapi dia mencium bau busuk dan berpikir, "Bau busuk apa ini? Ini tidak tertahankan, aku tidak bisa menerimanya." Kadru akhirnya pergi dari sana. Melihat itu, Sesanaga berkata, "Aku berterima kasih Prabu, Ibu Winata diselamatkan. Seandainya Kadru melihatnya, dia akan menghukum Winata dengan keras." Sri Wisnu berkata, "Winata diselamatkan atau dia menuju masalah yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawabnya." Sesanaga berkata, "Kamu benar Prabu, siapapun lelaki tua ini tidak akan mudah untuk menyenangkannya. Cara dia datang sampai sini karena Winata, sepertinya dia tidak akan pergi dengan mudah. Bau busuk seperti itu keluar dari tubuhnya. Dia juga tidak sendirian, dia membawa seekor anjing. Menjaga rahasianya akan sangat berat bagi Winata. Membawa keduanya ke dalam istana, dia sudah berbohong kepada Kadru. Tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan." Winata berkata, "Masuklah Tuan." Orang tua itu berkata, "Di hutan aku adalah segalanya. Kemana kamu membawaku?" Winata berkata, "Maafkan aku Tuan, aku merasa tidak benar meninggalkanmu sendirian di hutan. Aku pikir aku bisa melayanimu lebih baik di sini." Orang tua itu berkata, "Apakah kamu kehilangan akal? Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku duduk di lantai?" Winata berkata, "Maafkan aku Tuan, kamu duduk di sana, aku akan membuat pengaturan lain untukmu duduk." Winata kemudian menyiapkan tikar untuk tempat istirahat, tapi orang tua itu berkata, "Aku tidak bisa duduk di atasnya, itu akan menusuk punggungku. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat? Aku adalah pasien kusta. Pasien kusta membutuhkan permukaan yang lebih lembut untuk duduk. Beri aku sesuatu yang lain." Winata berkata, "Maafkan aku Tuan, tidak ada yang lain." Orang tua itu berkata, "Pembohong, kamu berbohong kepadaku." Orang tua itu menunjuk ke arah bulu Garuda yang ada di sana sambil berkata, "Apa itu?" Winata mengingat saat dia mengumpulkan bulu putranya Garuda dan meletakkannya di sana. Saat itu di dasar lautan, Garuda masih berdoa kepada Dewi Laksmi, dan tiba-tiba ada cahaya suci yang muncul dari dalam sebuah gua. Garuda masuk ke sana dan dia melihat Dewi Laksmi sedang bermeditasi. Garuda berkata, "Ibu, ibu." Mendengar itu Dewi Laksmi membuka matanya sambil meneteskan air matanya. Garuda kemudian bersujud kepada Dewi Laksmi. Saat itu Winata mengambil bulu Garuda dan berkata, "Ini adalah bulu anakku Garuda. Aku mengumpulkan semuanya setiap saat. Ini mengingatkanku padanya. Aku merasakan saat dia tidak ada. Aku merangkul ini dan merasakannya di sekitarku, bahwa dia tidak jauh dariku." Orang tua itu berkata, "Oh, kisah ini terdengar begitu menyedihkan, dan sekarang buat alas dari itu." Mendengar itu Winata terkejut dan berkata, "Sebuah alas." Orang tua itu dengan marah berkata, "Apakah bulu-bulu ini memiliki kegunaan lain? Apakah kamu akan menghiasi mereka dan menari, atau apakah kamu akan mengipasi mereka? Ayo buatkan alas." Winata berkata, "Baik Tuan." Winata berpikir, "Garuda, kamu di mana? Apa yang sedang kamu lakukan?" Garuda berkata, "Salam Ibu." Dewi Laksmi berkata, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Garuda berkata, "Aku Garuda, putra Resi Kasyapa dan Ibu Winata. Setelah mendapat berkah dari Prabu Sri Wisnu, aku tidak bisa menahan diri untuk bertemu denganmu." Dewi Laksmi terkejut dan berkata, "Kamu bertemu dengan suamiku. Sudahkah kamu bertemu dengannya? Bagaimana dia?" Saat itu, perang antara dewa dan iblis belum berakhir. Para dewa merasa kelelahan dan Dewa Indra terkena serangan dari Wajra. Dewa Agni berkata, "Dewa Raja Indra, kita tidak bisa mengalahkan mereka sekarang." Dewa Indra berkata, "Benar, mundur untuk menyelamatkan hidup kita." Para dewa kemudian mundur, tapi Resi Narada muncul di hadapan mereka. Para dewa berkata, "Terimalah salam kami Resi Narada." Resi Narada berkata, "Senopati Wajra, beginikah caramu menyambut pembawa pesan perdamaian? Kalian semua dikaruniai hidup yang kekal, lalu apa yang membuat kalian menjadi keras?" Melihat kedatangan Resi Narada, Raja Bali kemudian muncul di sana.